Ngehack apa dulu nih? Ngehack orangnya atau kita ngehack aplikasinya? Terkadang kita mau ngehack aplikasinya dari orangnya juga. Bahkan firewall bisa ditembus. Bisa. Setiap ada perubahan, disitulah ada Pentest. celah-celah keamanan yang kebuka kembali. Ketemu perusahaan yang kena major isu itu tuh berapa banyak, Mas? 98% kalau bilang. 98%. Ya. Halo rekan IT profesional, kita kembali lagi di acara Etis Prosap nih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Febri. Beliau merupakan salah satu konsultan ya Mas, konsultan cyber security nih Mas. Tapi kayaknya masih belum cukup saya jelasin jabatannya gitu ya. Bagus-bagusnya beliau. Nah silakan, gimana nih Mas Febri, boleh perkenalkan diri dulu Mas. Oke, terima kasih. Hello untuk semuanya. Ya. Jadi hari ini kita ngobrol banyak ya. Nama kata sayang. Izin saya perkenalan dulu. Ya. Nama saya Febrian. Ya, nama saya Febrian. Saat ini saya independent konsultan khususnya di cyber security begitu ya. Yang biasa nanganin ya pengujian keamanan aplikasi atau infrastruktur ya kan. Kemudian ya bantu teman-teman di penegak hukum untuk digital forensik gitu ya, dan juga seringnya juga bantu teman-teman ketika terjadi insiden cyber begitu. Apa aja Mas, di area-area industri apa aja Mas? Kalau cyber security itu di industri apa saja? Semua industri. Jadi ketika kita menggunakan koneksi internet, ketika kita menggunakan semua catatan digital, cyber security itu harus ada. Kenapa sih? Ya karena kan di cyber security itu kan mengamati 3 aspek, yaitu confidential, integrity, dan availability. Nah, kalau boleh milih Mas, industri Yes. apa aja yang Mas Febri sering bantu ya dalam hal cyber security? Untuk saat ini industrinya satu di kesehatan, yang kedua industri di pemerintahan, contohnya Kominfo seperti itu ya. Sama satu lagi akademik. Nah dari 2 industri itu Mas, yang paling sering isu-isunya tuh terkait cyber security itu apa aja Mas kira-kira? Seringnya saat ini adalah peretasan aplikasi web yang digunakan untuk promosi slot gacor, Mas. Oh gitu. Ya, jadi itu masif sekali saat ini. Tapi saya mau tahu ya, maksudnya apa sih dampak dari slot gacor? Dampak ya, yang sangat berasa adalah reputasi sebenarnya. Masa iya, ya kan? Domain ac.id atau go.id atau akun bisnis kok ternyata dia ada satu halaman web yang dia mempromosikan jadi judi online. Itu kan jadi sisi etis enggak gitu ya. Terus kemudian enggak melanggar hukum, dan kemudian juga mengarah ke yang kriminal. Nah itu. Jadi itu reputasi biasanya yang kena, Mas. Dan juga ketika reputasi, ketika dia berhasil disusupi untuk si judi online, berarti dia sudah diretas. Itu apakah artinya itu tuh sistem itu tuh bisa masuk lebih jauh? Maksudnya hacker itu bisa masuk lebih jauh atau gimana Mas? Oh iya, pasti bisa lebih jauh dan lebih sangat fatal. Jadi seperti apa Mas? Maksudnya fatal yang Mas Febri sebutkan itu bisa mengakibatkan kerugian seperti apa sih? Kalau kita tadi bicara tentang slot gacor ya, ini lebih luas lagi, yaitu satu tentang pencurian data. Dia bisa masuk. Kedua, dia bisa men-take cover atau mengakuisisi atau menguasai server itu sendiri atau aplikasi itu. Bisa dibayangkan ketika contohnya ini kalau di sisi kesehatan ya, data kesehatan, apakah data itu data strategis? Iya. Data itu bahkan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ketika terjadi hal seperti itu menjadi satu ancaman besar. Datanya itu seperti apa? Bahkan juga bisa juga nggak cuma itu, jadi bisa digunakan untuk tindak kejahatan yang lain. Ya, begitu. Jadi lebih deepnya kan kita bicara tentang kedaulatan data ya, data protection. Nah kalau aplikasi rumahnya aja bisa kemasukan,
pertanyaannya datanya Eh, kemana? katakanlah buat ke data kesehatan ya mas, data misalnya itu rumah sakit ya mas. Apa sih kerugian nih kalau misalnya data rumah sakit itu ternyata diambil oleh orang ataupun seperti apa mas yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap rumah sakit? Oke, kalau kita bicara bisnis impact ya, Ya. impact bisnis ya, satu. Sekarang ini udah ada undang-undang PDP yang dimana ketika memang terjadi kebocoran data, dia harus ada denda, dia harus membayar denda. Kalau nggak salah 2 atau 5% dari jumlah revenue yang dia dapat untuk dendanya. Bisa dibayangkan ini revenue, bukan profit. Artinya semua dana yang mungkin puluhan M, 5% dari situ harus digunakan untuk membayar dendanya. Oke. Belum lagi kalau itu yang denda, belum lagi ketika tersinggung undang-undang ITE, belum lagi undang-undang yang lain. Nah itu. Jadi lebih luas. Mas, undang-undang itu ini jujur aja mas, undang-undang itu berarti bisa dimanfaatin hacker untuk nyari duit tuh. Bagi hacker yang tidak etis iya. Tapi bagi hacker yang etis itu dia punya rule of the game, dia tetap mematuhi aturan yang ada. Saya jadi berpikiran jelek aja sih. Ya. Nanti regulator bekerja sama dengan hacker, ini kita hack gitu ya. Terus ya udah nih kita tuntut, terus kita denda. Itu bisa kayak gitu kan mas? Segala hal memungkinkan terjadi, tapi kita tidak tahu. Itu di luar kontrol kita. Tetapi praktik-praktik ilegal itu masih sangat bisa. Kenapa? Ya karena memang dari sisi awareness, dari sisi industri atau instansi itu sendiri juga masih belum terlalu melek terhadap keamanan cyber. Masih hanya sebagai supporting system. Kalau ingat, kalau bisa. Padahal udah menjadi satu core. Oke. Begitu. Mas, Ya. bicara tentang slot gacor yang masuk tadi, terus dia bisa juga ya mengakuisisi server dan Ya. sebagainya gitu Ya. loh. Nah, apa sih yang penyebabnya gitu mas? Penyebab yang bisa jadi masuk ke sana gitu mas? Ya penyebabnya dia mendapatkan celah keamanan dari sisi aplikasi itu. Contohnya apa mas setelah keamanan yang Contoh yang paling sering itu file upload yang nggak difilter, oke. atau dia bisa masuk ke administrator atau CMS di si web itu sendiri. Ya sehingga dia bisa memanipulasi beberapa contoh tadi file upload tadi ya gitu. Memang ada beberapa banyak teknik ya, tapi kebanyakan di situ. Ada juga beberapa framework yang menggunakan versi yang sudah usang, udah lampau. Oke. Sehingga exploitnya masih banyak. Exploit itu kayak celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Bicara cara nutup itu seperti apa sih mas yang biasa mas lakukan tuh? Maksudnya untuk menutup tuh, terus dan apa yang Mas Febri lakukan dalam hal wah ini misalnya ada nih yang datang ke Mas Febri nih, Mas ini ada sistem saya nih kena gitu ya. Terus biasanya langkahnya apa aja tuh mas untuk bisa kembali mengembalikan seperti semula mas? Kalau bicara tentang orang yang datang ke saya dan dia bilang sistemnya kena, pertama saya akan analisis dulu kenanya di mana, agar kita tahu entry pointnya di mana. Gak serta oh itu nggak bisa, kita harus investigasi dulu. Oh ternyata dia dari aplikasi Anda menggunakan teknik seperti ini, gitu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cara mitigasinya. Nah mitigasi itu ya sebenarnya kita serahkan ke mereka karena ini aplikasi mereka ya. Kita hanya bisa kasih advice. Caranya seperti ini, gitu. Oke. Ya balik lagi tetapi kapasitas atau dari knowledge-nya orang itu sendiri. Ya setelah dimitigasi dilakukan monitoring pastinya. Gitu. Kadang kan orang kan sudah bikin udah dibiarin tanpa ada monitoring kan. Nah itu kebanyakan orang itu mereka secara tidak sadar bahwa mereka itu diserang, tapi dia diserang tapi nggak sadar gitu loh. Bahayanya di situ. Kebanyakan itu diserang tuh kelemahan dari aplikasi atau kelemahan orang mas? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Bahkan seringnya saat ini kelemahan orang. Kelemahan orang. Yes. Oke, dalam hal apa mas? Oke, kalau kita bicara kalau tadi slot gacor ya, slot gacor itu kelemahan sistem. Kalau yang seperti ransomware, malware yang lain atau phishing itu kan nyerangnya orang ya dengan teknik social engineering.
Nah itu tadi. Kenapa kok bisa? Pertanyaan kembali ke situ. Ya karena tadi knowledge-nya orang-orang terhadap keamanan cyber itu masih sangat rendah gitu. Oke. Seperti apa sih Mas skill yang mereka butuhkan untuk bisa terhindar dari serangan cyber, Mas? Oke, kalau kita nggak cuma bicara skill, tapi kalau di bidang cyber security itu harus tiga-tiganya aspek kita harus amankan. People, process, and technology. Tapi baik lagi, proses dan teknologi ini tidak akan pernah bisa bergerak ketika people-nya aja dia nggak tahu bisa pernah lakuin gitu. Nah, secara skill itu lebih ke orangnya dan organisasinya ya. Organisasinya dia harus butuh tentang bagaimana standar SOP yang untuk keamanan cyber itu sendiri ya, bagaimana cara membangun sistem yang aman gitu ya, infrastruktur yang aman gitu ya. Dan kemudian untuk orang-orangnya dia harus punya basicnya lebih kayak basic pentest begitu ya. Jadi sekarang ini kan nggak cuma QA aja, QC quality control itu untuk fungsinya enggak, tapi sekarang ini harus ada pentest, harus ada, karena itu jadi satu life cycle namanya SDLC, Secure Development Life Cycle. Jadi harus punya tim security, orangnya harus bisa bisa pentest paling enggak, bisa secure coding bagi teman-teman yang membangun aplikasi begitu ya. Kemudian ada tim monitoring juga, jadi ada namanya SOC, Security Operation Center, di mana dia memonitor segala aktivitas yang ada di aplikasi dan infrastruktur gitu ya. Ada lagi orang yang bisa incident handling dan forensik, biasanya itu DFIR namanya ya. Nah itu biasanya juga agen CISET ya, agen CISET juga ada butuh juga. Jadi setelah ketika ada kejadian gitu, ada anomali atau ini potensi serangan nih, ini sampai di mana, nah itu kalau enggak, ini sudah sampai tadi slot gacor, udah di device gitu ya, dilempar ke incident handling dia melakukan tugasnya dan kemudian dia menyelamatkan beberapa evidence, dilempar ke tim forensik untuk dianalisis. Begitu. Berarti kalau boleh dibilang semua perusahaan yang punya sistem itu harus punya tim cyber security, Mas? Harus. Paling nggak kalau nggak punya tim, bisa kok dengan vendor atau third party. Tapi lebih bagus mana, Mas? Maksudnya punya tim atau bergantung sama vendor? Kalau saya sendiri lebih ke, kalau saya ya secara idealis lebih baik punya sendiri, Mas. Karena kalau kita selalu ke vendor itu juga nggak bagus ya. Tapi tetap balik lagi ke ketergantungan ketergantungan. Tapi balik lagi ke organisasinya, sudah mampu belum? Ya kan, kalau kita bisa punya tim sendiri kan, wah ini kita bicara tentang OPEC dan sebagainya gitu kan. Tadi berarti skillnya dia dia tahu lah ya cara ngembangin SOP-nya untuk cyber security. Ya, tadi termasuk yang SOP itu kan orang-orang auditor atau regulator, governance. Biasa sekarang bicara tentang GRC, Governance, Risk and Compliance. Nah, tadi contohnya belajar ISO. Gitu ya. Gitu. Nah, itu setelah tadi ISO terus juga bisa pentest gitu ya, bisa forensik gitu kan, lumayan cukup sulit tuh Mas untuk dikuasain tuh kan Mas. Iya, betul. Nah, untuk menguasai itu kira-kira kalau misalnya Mas Febri nih ngelihat perusahaan-perusahaan gitu ya atau organisasi lah, berapa lama sih perusahaan itu bisa punya skill yang seperti itu Mas? Tergantung orang ya. Kita tidak bisa melihat, nggak ada patokan ya berapa lama, nggak bisa. Tergantung manusia itu sendiri untuk mengembangin sendiri. Nah, saya kan juga pernah dengar nih Mas Febri punya pengalaman tentang digital forensik gitu ya, ataupun misalnya yang menangani itu loh Mas, ransomware. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas? Jadi waktu itu jam 12 malam saya ditelepon oleh seseorang yang minta bantuan saya untuk merecovery. Jadi incident handling plus recovery. Nah, tunggu, berarti melakukan recovery terhadap satu serangan ransomware ya? Ya, satu infrastruktur itu. Satu infrastruktur yang diserang ransomware. Diserang ransomware, betul. Jadi saya menangani dari server hingga ke usernya, gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu karena dari Active Directory-nya yang kena. Jadi Active Directory kena, semua kliennya kena.
Nah, Itu padahal fatal juga ya Mas. fatal sekali. Padahal pada saat itu 1 minggu kalau nggak salah itu proyeknya harus selesai. Dan proyeknya itu bersinggungan langsung dengan infrastruktur. Ada SQL servernya, ada ininya. Jadi itu Oke. memang Oh tapi ini project belum di start, tapi kena ransomware. sudah start, sudah Oh. jalan, tapi 1 minggu harus selesai. Jadi Oh, kurang 1 minggu lah. Di launching gitu ya. Ya, kurang 1 minggu itu proyek harus selesai. Oke. Kalau nggak selesai dia dapat penalti. Hmm. Nah, makanya kita kejar tuh. Saya 1 minggu nggak tidur. Saya 1 minggu Luar nggak tidur. biasa. Saya sama teman saya 2 orang. Dan ternyata pada saat itulah mereka tahu dampaknya ketika terjadi insiden cyber. Nah, ceritanya kan begitu ya. Memang tragis ya. Bahkan saya sampai nggak tidur dan kalau dibilang kosnya itu gak cucuk gitu ya. Tapi memang pada saat saya membantu karena saya tahu kepanikannya mereka, saya tahu kebutuhannya mereka. Gitu ya. Ya, semoga tidak terkena lagi ya. Tapi memang kondisi memang itulah kenapa kita perlu monitoring, Mas. Oke. Tapi pertanyaan saya Mas, Iya. waktu itu bisa di recovery dalam 1 minggu itu atau seperti apa Mas? 1 minggu itu recovery minimum tapi ya. Jadi nggak semua kita recovery, tapi yang poin-poin penting-pentingnya itu kita bisa recovery. Jadi yang lainnya yang kayak contohnya ada banyak terinfeksi kan, ada itu yang kita upayakan untuk di user utama itu berapa PC aja. Oh gitu. Jadi nggak semuanya. Yang core-nya aja ya. Core-nya aja yang memang dibutuhkan. Nah, yang Dalam sisanya rentang waktu seminggu itu aja. iya, kalau semuanya saya mindset, Mas. Oh iya. Iya dong. Iya. Nggak mungkin banget. Makanya saya pasti skala priority, mana aja yang penting, mana aja yang memang harus kita recovery segera. Iya. Itu pun aduh, yang kita lakukan tuh nggak cuma recovery, Mas. Iya. Saya melakukan hacking karena nggak tahu passwordnya, SQL-nya. Saya lakukan benar-benar cek dulu sampai nggak cuma di sisi database-nya, tapi si usernya juga saya cracking. Ya, bayangin aja tuh pekerjaan yang harus saya incident handling, Iya. yang recovery ditambah dengan ofensif ya. Aku Pentest lagi apa? yang cracking jadi Oh, ya. cracking. Cracking. Iya. Nah, itu. Untung saya masih mampu ya kan. Menarik nih Mas. Kalau yang ini kan saya dengar Mas Febri juga ditelepon ya sama kantor hukum, pengacara gitu ya. Iya, Itu betul. dalam kasus seperti apa Mas dalam cyber security Mas? Kalau di sisi untuk yang kasus hukum itu biasanya untuk memvalidasi bukti digital itu memang asli atau ada editan atau ada manipulasi. Jadi validasi. Memang dibutuhkan atau gimana Mas? Oh iya. Saat ini bagaimana secara aspek hukum melihat ini barang bukti itu sah di mata hukum apa tidak ketika tidak ada validasinya. Ya kan? Dan nanti pun ketika pas diminta saksi ahli untuk berbicara tentang barang bukti itu ya kita harus datang gitu. Oke. Begitu. Ya. Berarti yang membuktikan itu dari Mas Febrinya atau memang nanti ada dari petugasnya dari mereka yang membuktikan gitu? Nah, sebenarnya tugas kami saksi ahli adalah atau tim ahli ya untuk forensik adalah membuktikan. Jadi barang bukti yang berbicara. Jadi saya tuh menerjemahkan barang bukti ini buktinya seperti apa. Oke, tapi bukan Mas Febri sendiri yang maju sebagai ini dokumennya. Oh, ini kan kita ada tim ya. Oh, oke. Jadi kita Nanti ada yang bagi maju lah ya. tugas, ya ada bagi-bagi iya, tugas. iya. Gitu. Ada cerita menarik lain nggak Mas terkait dengan cracking ataupun seperti bagaimana sih kayak di pemerintahan gitu ya ataupun di kementerian gitu. Terjadi kasus-kasus seperti apa sih Mas dalam hal serangan cyber? Banyak sekali sebenarnya, bahkan pernah terjadi juga karena serangan cyber tadi contohnya adalah slot gacor. Ada salah satu instansi yang sampai dia domainnya dimatiin sama Pandi. Karena nggak dibener-benerin itu. Jadi sudah banyak banget, masif banget. Domain pemerintah gitu? Ya, saya bilang instansi lah ya, tidak kementerian instansi. Oke. Tapi itu sangat bisa terjadi ketika kita nggak aware gitu loh.
Bisa dibayangkan ketika kita punya sistem yang running well biasanya, terus kemudian kita nggak tahu diserang, ada salah satu contohnya tadi slot gacor yang masif banget, terus kena abuse, terus kemudian kita dimatiin dulu. Apa yang terjadi? Bisnis kita jalan nggak? Enggak. Direct langsung kan impactnya ke klien. Nah, itu. Jadi ada trust issue juga kan jadinya kan. Iya. Itu yang terjadi. Itu serangan cyber loh. Ya kan? Dan ternyata ada juga dulu serangan cyber yang sampai dari level atas direkturnya sampai bawahnya di nonaktifkan. Oke. Gitu ya. Mas, kalau ngomongin pentest, Ya. kan Mas Febri udah lama nih bergelut di pentest ya. Ya. Sejauh yang dilakukan nih Mas, apa sih bisa sebutin nggak Mas 3 major isu gitu atau 3 isu utama dari organisasi setelah dilakukan pentest? 3. Jadi kalau kita pentest itu kan nggak sekali pentest kemudian selesai gitu ya. Kan kalau di ISO 27001 tuh kan bilangnya pentest itu dilakukan satu aplikasi itu minimum 2 kali dalam setahun. Oke. Minimum nih, Yeah. kan? Tapi pada ininya, pada kenyataannya tadi ya majority tadi pentest itu masih sebagai formalitas. Tidak adanya improve. Terus kemudian ketika ada improvement gede-gedean lupa di pentest lagi. Oh, oke. Ini berarti setelah di pentest dia ya hanya formalitas aja gitu ya. Jadi setelah di pentest ya udah, habis itu pentest itu yang digunakan. Padahal kan pentest itu kan dilakukan ketika ada majority update gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini Mas, kalau misalnya setelah di pentest nih, maksudnya di dalam pentest itu isu kan ketemu tuh isu-isunya apa aja. Nah, tiga isu utama apa sih Mas yang ditemukan dalam pentest itu Mas? 3 isu utama yang dilakukan. Oke. Biasanya masalahnya apa aja sih? Biasanya kebanyakan itu tadi ya lebih ke aplikasi yang dibuat, tapi dia tidak intinya tadi tiga ini sebenarnya tuh adalah secure coding sebenarnya. Oke. Jadi contohnya ya kan ada bisa dua secure coding sama social engineering. Jadi ada 2. Satu, kalau kita bicara tentang aplikasi itu sendiri, bagaimana kok bisa? Ya tadi contohnya injection, kita bisa inject script dari situ. Kedua, kita bisa membypass proteksi yang udah ada. Oke. Ketiga, kita bisa mendapatkan username password dengan bebas. Oh, oke. Berarti major isunya adalah apa tadi Mas? Yang pertama? Injection. Ya. Aplikasi. Kedua bypass sistem pertahanan. Iya. Ketiga tadi username password yang mudah ditebak lah. Oh, bisa dicuri datanya berarti ya? Bisa. Oke. Ya kan kita bisa melakukan illegal access. Oh, bisa take over? Bisa aja. Oh, ngeri ya? Oh iya. Ya kan kita bilang hacker itu layak kayak siluman atau hantu. Oke. Mas, itu dari katakanlah dari 100 pentest misalnya. Ketemu perusahaan yang kena major isu itu tuh berapa banyak Mas? 98% kalau bilang. 98%? Ya. Luar biasa ya. Iya, bahkan. Tapi masalahnya tadi yang seperti Mas, gimana tadi? Jadi bahkan ketika pun aplikasi itu sudah pakai firewall, kita masih bisa masuk. Bahkan firewall bisa ditembus? Bisa. Oke. Emang kenyataannya begitu. Kadang ada beli firewall plug and play kan, udah masuk, udah gitu, nggak dituning, nggak di apa, udah kelar. Ketemu 3 major isu gitu ya. Abis setelah pentest nggak di follow up tadi ya Mas Febri bilang. Mungkin ketika pentest diperbaiki, habis itu kan ada update yang lain tuh banyak, terus gak di-pentest lagi Mas. Dia sudah cukupkan dengan pentest yang awal. Padahal kan setiap ada perubahan, disitulah ada celah-celah keamanan yang kebuka kembali. Gitu. Iya. Jadi kalau sarannya Mas Febri gimana? Ya sarannya pentest itu nggak bisa dilakukan kalau saat ini ya, apalagi teman industri atau instansi itu
pergerakan aplikasinya tuh update-nya cepet gitu ya. Hmm. Nggak mungkin kalau 2 kali dalam setahun. Oke. Maka ada muncul itu ya maksudnya DevSecOps. DevSecOps, Oke. ya itu. Di situ ada peran di tengahnya security Iya, ya. security. Bagaimana kita deploy secara aman, bagaimana kita memastikan kalau kita bicara tentang microservice itu kan, kayak image untuk VM-nya dan sebagainya itu kita juga ngecek. Iya, Pas iya, deployment code, source code-nya kita juga ngecek lagi. Itu. Lumayan kompleks juga ya. Oh iya, cybersecurity itu kompleks banget. Makanya nggak semua orang bisa cybersecurity. Oke. Itu. Biar bisa kayak Nixindo aja kan gitu. Oh iya dong. Oke Mas, ini bicara tentang pencurian data nih. Ya. Seberapa mudah nih Mas? Kalau Mas kan sering banget ya, maksudnya di komunitas cyber security gitu ya, bicara tentang sebetulnya kalau ya katakanlah untuk organisasi umumnya ya, seberapa mudah sih sebetulnya data itu bisa dicuri Mas bagi para hacker-hacker yang udah pro itu Mas? Mudah banget. Mudah banget ya? Mudah banget. Tapi pertanyaan saya nih Mas, kenapa mereka nggak ngehacknya juga nggak asalan atau gimana tuh Mas? Maksudnya kalau memang mudah kan berarti dia tinggal ngehack aja gitu. Ya, tergantung motifnya Mas. Kalau kita kan ngehack apa dulu nih? Ngehack orangnya atau kita ngehack aplikasinya? Terkadang kita mau ngehack aplikasinya dari orangnya juga. Ada contoh deh Mas, kalau kita mau bisa phishing atau apa deh, sekarang APK palsu banyak kan? Ya. Link-link palsu juga banyak toh. Ya udah, kalau kita mau dapetin misalnya username password, tinggal kita crawling, ngambil webnya, sekarang crawling, diambil mukanya lah gitu ya. Terus kita publish dengan sedikit typo. Typo itu typo domainnya atau mirip-mirip domainnya. Ya. Udah send. Kena nggak? Kena, username password kena dapet. Karena tadi orang tidak dibekali dengan security awareness. Kalau sisi aplikasi mudah nggak mudah? Karena apa? Karena mereka tidak membangun aplikasi menggunakan prinsip SDLC. Oke. Pertanyaannya mungkin sulit nih Mas. Di tengah kemudahan manusia itu bisa dimanfaatkan, seperti dia ngisi sesuatu, proteksi terakhirnya tuh gimana ya Mas? Maksudnya sistem supaya tidak bisa. Proteksi terakhir adalah di data protection. Kalau untuk saat ini, tapi kalau untuk sisi orangnya susah Mas. Enggak, maksudnya gini Mas. Kalau orang ini kan bisa dimanipulatif ya, dengan bisa. di hacker dan segala macam. Tetapi secara organisasi, gimana sih tetap bisa? Oh ya udah deh, kayaknya staff saya nih masih belum bisa dipercaya juga nih gitu kan. Mungkin awareness-nya masih kurang. Tetapi bagaimana organisasi tetap masih bisa memastikan bahwa paling enggak masih aman lah Mas. Itu pakai teknologi apa Mas? Atau ada cara seperti apa Mas? Kalau itu kompleks ya Mas. Makanya kita harus perlu yang namanya authentication dan otorisasi. Sama accountability. 3 ini harus kita pastiin. Makanya kalau kita contohnya kita mau masuk ke server, kalau secara teknologi biar itu aman, berarti kan kita request dulu akses ke atasan kita. Ini bener kamu nggak dan sebagainya. Kalaupun udah di approve, kemudian sudah dimasuk, itu direkam lagi itu apa yang dilakukan. Itu server, ya kan. Kalaupun login misalnya, login ya kita nggak cuma login username password udah kelar masuk, enggak. Tapi ada prosedur, contohnya pakai multi-factor authentication, pakai OTP kah, pakai apa? Ya mastiin bahwa itu memang benar manusia atau benar orang itu dia gitu loh, yang legal untuk masuk. Gitu ya. Jadi secara harus kolaborasi antara teknologi dan prosesnya. Pada dasarnya memang cyber security itu di prosesnya Mas. Makanya itu selalu bersinggungan dengan people-nya dan teknologinya. Tadi kalau bilang aman 100% nggak ada di bidang cyber. Tapi kita melakukan upaya-upaya untuk menekan resiko yang ada. Maka
muncul kan ada ISO 27001. Oke. Ya kan? Ada NIST, ada banyak sekali framework security yang kita Ya, langkah-langkahnya termasuk itu ya Mas, double protection itu tadi ya. iya double protection. Oke. Memastikan dan memastikan lagi gitu kan. Nah, ini Mas Hadi bukan yang login ya. Contoh link masuk ke WA-nya dulu atau apa. Firewall. Mm-mm. Kan Mas Febri tadi bilang firewall itu ya masih bisa lah kita masukin gitu ya. Kenapa Mas sebuah firewall masih bisa disusupi oleh hacker tuh dalam kondisi seperti apa? Oke. Beberapa secara pengalaman saya ya. Satu, firewall yang tidak update Oke. firmware-nya. Karena saya pernah meretas itu, justru yang saya dapat adalah dari sisi firewall-nya. Saya sikat dulu situ. Oke. Sehingga saya dapat akun VPN-nya. Hmm. Kedua, secara konfigurasi tidak mature, tidak standar atau tidak dituning. Kuat sebetulnya, tapi tidak dicuning dengan baik gitu Mas. Iya, contohnya ada satpam. Satpam ada, Iya. tapi nggak dikasih knowledge. Kamu secara lulus, ini kalau ada orang masuk ditanya dulu dan sebagainya. Jadi dia punya ini ya. Ya, satpamnya ada, tapi suruh masuk semua nah, gitu. masuk gitu kan? Iya. Sama juga bohong. Iya. Oh, itu tidak dikonfigurasi dengan tepat. Tidak dengan tepat. Dan yang terakhir plug and play Mas. Oh, pasang aja deh yang penting. Pasang aja yang penting ada gitu Oke. kan. Nah, ada lagi satu lagi. Firewall itu tidak serta-merta langsung memblok, enggak. Tapi itu tinggal masanya Mas. Ada contoh banyak sekali cara bypass firewall. Oke. Nah, maka kita hanya menunggu masanya saja. Tinggal waktunya saja. Maka tadi firewall harus update, konfigurasi harus selalu update juga, di testing juga. Oke. Itu nggak serta-merta udah punya firewall, udah pokoknya udah running, udah di setup tuh default semua terus aman, enggak kayak gitu. Jadi sarannya Mas Febri apa dilakukan seperti apa Mas? Firewall itu terus di maintain gitu atau diupdate terus gitu ya Mas? Kita bicara lagi kalau mau aman, nggak cuma firewall, ada endpoint protection, ada identity and access management. Ya kan? Ada banyak hal yang harus kita penuhi secara teknologi biar semua automation. Oke. Setting firewall tuh Mas? Iya. Kenapa Mas? Butuh skill seperti apa Mas? Kalau setting firewall ya berarti butuh skill yang paling nggak basic dulu, basic tadi. Kalau secara ini ya, iya, kan supaya nggak masang kayak Mas tadi bilang plug and play iya, gitu ya. Iya, kan secara network dia juga ngerti mudeng. Kedua secara tadi dia pakai firewall apa kan semua beda-beda config-nya. Tapi secara general ya kita tahu konsep firewall itu untuk apa. Kamu beli firewall itu lisensinya sampai di mana saja. Jangan asal beli firewall tapi gali dulu kebutuhanmu. Lah kebutuhan dia aja nggak tahu ya kan, gimana mau beli yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau perusahaan nanya nih, tolong dong pasangin firewall. Terus orang IT juga nggak tahu, dia beli aja tuh Mas. Nggak bisa begitu, harus ada assessment dulu. Assessment dulu. Firewall itu kan kadang lisensinya dari throughputnya berapa, user yang dikelola berapa banyak, gitu kan. Jadi banyak Mas yang harus di assessment. Jadi nggak bisa langsung beli kayak kita beli makanan warung nasi goreng enggak. Ya kan perusahaan pengennya gitu kan. Saya pengen aman lah, beli aja lah satpamnya, beli aja lah. Tugasnya kita para konsultan adalah datang untuk memberi solusi, Pak. Kalau Bapak mau aman, ini Pak ada beberapa hal nih. Ya. Tadi people, process, and teknologinya udah dibeli gitu ya. Sudah dibeli tapi prosesnya tidak dilakukan. Tidak dilakukan juga, dan people-nya juga ada vendor aja. Udah dibeli padahal. Tinggal dikonfigurasi. Ya udahlah nanti aja tunggu vendor. Nah, contohnya kayak gini deh. Kita beli contohnya kita mau menggunakan AK-47 deh kan. Top pistol. Itu kan ada SOP-nya, Mas. Oke, cara makainya. Yang pertama bukan cara makainya, siapa yang boleh punya itu. Oke. Ya. Bener kan? Maka tadi ada namanya assessment untuk hak akses atau roles user kayak gimana. Behaviornya kayak gimana. Kemudian cara pakainya bagaimana. Oke. Baik lagi kan ke skillnya orang kan. Gimana orang itu bisa jadi penembak jitu kalau dia nggak berlatih. Sama halnya kayak kita. Pentas itu emang bisa
mak beduduk kalau orang Jawa. Nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi tadi ya, kita kalau bicara tentang cyber security, tidak bisa kita hanya mengamankan di satu aspek saja, tidak bisa. Semua aspek harus kita rangkul untuk kita amankan. Oke, kita masuk aja nih Mas ke kesimpulan nih Mas. Ya. Sekarang itu kan kita udah nggak bisa terhindar ya, nggak pakai teknologi, jadi wajib pakai teknologi. Jadi ya sudah sewajibnya kita juga mengamankan, gitu ya. Nah, saya minta nih Mas saran dari Mas Febri nih ya, buat organisasi atau perusahaan-perusahaan gitu yang masuk ke ekosistem digital gitu ya. Apa sih langkah yang mereka harus lakukan gitu ya dalam hal mereka mengamankan secara aset digital mereka gitu. Langkah-langkah dari cyber security-nya itu seperti apa Mas? Oke. Yang pertama, pastikan dulu secara prosesnya, kebijakannya, SOP-nya, semua tidak hanya mengarah pada fungsi aplikasi itu. Oke. Tapi bagaimana dari awal itu kita bicara tentang security by design. Dari awal tuh kita punya SOP untuk bagaimana membuat aplikasi yang aman dan sebagainya ya. Oke. Nah, dari sisi kita punya kebijakan SOP yang mengarah mendukung atau ngambil turunan dari undang-undang, regulasi atau standarisasi security, itu udah ada nih. Maka tinggal kita pakai tapi pintarkan dulu orangnya. Oke. Ya, kalau SOP jadi tahu dulu prosesnya. Tahu prosesnya dulu, SOP kebijakan sebagainya, dasarnya, SDM-nya kita siapin. Biar melek nih, gimana cara ngamanin, jangan contohnya deh yang non technical. Jangan pakai password 1234566 atau tanggal lahir Anda gitu ya. Atau user default bismillah misalnya. Banyak gitu. Ya, tapi maka kita memang harus proper ini secara technical, secara non technical. Kita kasih security awareness. Secara technical tadi kita harus drill dulu tentang skill. Gitu ya. Baru teknologi itu Mas. Baru teknologi. Terakhir dong. Oh iya. Lah, teknologi itu kan kayak senjata. Kalau semua orang langsung ke teknologi tanpa dia tahu cara makainya, buat apa? Pertanyaan saya itu kan? Iya. Oh iya. Berarti ketahui dulu prosesnya, SOP-nya, standar-standarnya. Betul, jalankan dulu itu. Dilihat dulu gitu ya. Betul, jalankan dulu itu baru terus ke SDM-nya, gitu ya. Baru ke teknologi. Baru pakai teknologinya untuk mendukung semua proses itu. Untuk biar automation. Kan mungkin kita mulai 24/7 ya kan. Besok kita tifus, Mas. Iya. Oke. Kalau kita melakukan seperti itu ya Mas, dari proses, terus dari SDM-nya bagus, dari teknologinya bagus gitu ya. Nah, kalau dalam langkah yang lebih advance itu kan kita kalau sudah merasa nyaman nih Mas, udahlah kayaknya aman gitu loh. Kalau dari Mas Febri itu ada trik khusus gak sih, maksudnya ya ini loh gitu loh. Ada sih gak mekanisme yang ini nih kadang nih momoknya orang kalau udah nyaman ya. Kalau udah apa namanya, wah ini udah aman nih, dia merasa merasa aman. Padahal kalau kita mengambil ini, saya ngambil dari ini ya, motonya juga orang dari Pas Pampres ya, bahwa ketika kita merasa aman, di setelah kita nggak aman. Jadi jangan pernah merasa aman, kita harus melakukan zero trust. Zero trust, always verify ya. Always verify, always monitoring, always improvement, dan always harus sigap waspada. Makanya kalau saya ditelepon jam berapapun saya langsung karena ya ini memang tipenya orang security itu harus fast respond ya. Iya. Oke Mas, terakhir nih Mas, saran buat para IT Pro nih, ini kan kita bicara di IT ProShop ya Mas ya. IT ProShop kan wadah untuk IT Pro ini bisa tahu lah informasi terbaru cyber security gitu ya Mas. Saran nih buat IT Pro nih Mas, kalau di industri cyber security itu apa sih sebetulnya? Sarannya ini bagi teman-teman yang sedang di industri ya. Di industri yang sedang melakukan transformasi digital gitu ya. Atau yang memang dia dia itu ada di cyber security gitu. Ada cyber security. Ya, kalau saya pastinya selalu up to date dengan isu, selalu update dengan skill, tambah sertifikasi,
dan always kasih awareness ke orang-orang. Oke. Mas Febri kan berangkat dari freelance ya, jago gitu ya. Nggak ada yang meragukan orang coding jago segala macam. Tapi Mas Febri kan sertifikasi nih akhirnya. Apa yang memutuskan Mas Febri itu ya pinter skill, tetapi tetap butuh sertifikasi, Mas? Ya, balik lagi ke legalnya. Oke. Balik lagi bahwa kemampuan orang itu dianggap mampu ketika dia bisa dibuktikan kemampuannya. Oke. Disitulah sertifikasi digunakan. Dan ketika kita sertifikasi, kita misalnya kayak pentest, kita sertifikasi, kliennya akan lebih firm. Terlebih sertifikasinya internasional misalnya. Yeah. Jadi skill kita itu sudah diakui. Kan orang nggak mungkin saya bisa pentest ya, kalau misalnya saya bisa goreng tahu, bisa tinggal goreng, nggak perlu sertifikasi. Kalau kita saya bisa pentest gimana kayak gini-gini, kemudian legal aspeknya kamu ada sertifikasi apa untuk bisa pengakuan itu. Disitulah saya mengambil sertifikasi, dan ternyata setelah sertifikasi dampak positifnya tuh banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah kita dicari orang untuk dalam hal mereka. positif berarti ya? Hal positif ya, untuk membantu. Kita tidak diragukan lagi skill kita karena kita certified. Terlebih ditampilkan jam terbang. Gitu. Jadi kalau sertifikat aja sih saya rasa itu kurang. Tapi ditambah jam terbang. Menarik banget nih Mas Febri. Bicara tentang cyber security. Iya. Banyak banget yang bisa kita bicarain, Mas Febri. Terima kasih waktunya udah datang di acara Etis Prosap kita. Nextnya mungkin kita ngobrolin yang lain lagi, Mas. Boleh. Mungkin lebih banyak lagi hal yang lain. Sampai di sini pembicaraan kita di Etis Prosap bersama dengan Mas Febri di sini. Kita akan kembali di Etis Prosap berikutnya dengan tema-tema dan topik dan juga pembicara-pembicara lain yang lebih bagus lagi gitu ya. Dan juga topik lagi yang lebih menarik lagi ya, Mas Febri. Kedepannya kita coba sampaikan kepada IT Pros Hub supaya bagaimana teman-teman di IT, di industri IT ini bisa mengikuti terus perkembangan-perkembangan yang cukup cepat sekali gitu ya Mas dalam hal cyber security. Terima kasih Mas Febri atas waktunya. Sampai ketemu di acara IT Pros Hub berikutnya.